Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia hamba semua, setiap kisah memiliki hikmah, setiap perjalanan membawa pelajaran. Hari ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang tak hanya menghibur, tetapi juga menggugah hati dan menambah keimanan. Inilah kisah cerita asal-usul mengapa Allah mencabut lidah ikan dan bisikan iblis yang menyebarkan fitnah. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak videonya sampai akhir dan temukan makna di dalamnya. Semoga Allah memberkahi setiap langkah sahabat manusia hamba yang menekan tombol subscribe, like, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, sahabat manusia hamba tidak akan ketinggalan kisah cerita inspiratif yang penuh hikmah. Dahulu kala, di masa yang telah lama berlalu, Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan berbagai keistimewaan. Manusia diberi akal untuk berpikir, burung diberi sayap untuk terbang, dan ikan diberi sirip serta ekor untuk berenang di lautan luas. Namun, ada satu hal yang membedakan ikan di masa itu dengan ikan yang kita kenal sekarang. Dahulu, ikan memiliki lidah dan mampu berbicara seperti manusia. Mereka bisa saling berbincang, berbagi cerita, dan bahkan mengetahui berbagai rahasia alam semesta. Namun, terjadi suatu peristiwa yang mengubah takdir mereka selamanya. Suatu peristiwa yang bukan hanya melibatkan ikan, tetapi juga iblis, makhluk yang telah bersumpah untuk menyesatkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut lidah ikan dan bagaimana bisikan iblis menebar fitnah di antara makhluknya. Di lautan yang luas dan dalam, hidup berbagai jenis ikan. Mereka berenang dengan bebas, berbicara satu sama lain, dan menyampaikan berita dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada rahasia di lautan yang tidak diketahui oleh ikan. Mereka adalah makhluk yang gemar berbicara, membahas segala sesuatu, dan seringkali menyampaikan kabar yang mereka dengar dari daratan. Di antara mereka, ada seekor ikan yang paling cerdas. Dia bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga sangat senang menjadi pusat perhatian. Dia suka membanggakan dirinya dan ingin selalu menjadi yang pertama dalam menyampaikan berita baru. Namun, kebiasaannya berbicara tanpa berpikir ini kelak akan membawanya malapetaka bagi dirinya dan seluruh kaumnya. Pada zaman itu, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi yang memiliki kekuasaan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya mukjizat untuk berbicara dengan semua makhluk, termasuk burung, jin, dan ikan di lautan. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. Peristiwa ini adalah rahasia yang harus dijaga hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Nabi Sulaiman alaihi salam memanggil seekor ikan yang terkenal cerdas. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata kepadanya, "Wahai ikan, aku akan memberimu sebuah amanah. Ini adalah rahasia yang sangat penting dan tidak boleh disampaikan kepada siapapun hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan." Ikan itu mengangguk dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Wahai Nabi Allah, aku akan menjaga rahasia ini dengan sebaik-baiknya. Tidak akan ada satu makhluk pun yang akan mengetahuinya dariku." Nabi Sulaiman alaihi salam mempercayakan amanah itu kepadanya. Setelah itu, ikan pun kembali ke laut, membawa rahasia besar yang tidak boleh diungkapkan. Namun, iblis telah mengawasi semuanya. Dia melihat ikan itu pergi dengan penuh kebanggaan, dan dia pun mulai merencanakan tipu dayanya. Iblis adalah musuh abadi manusia dan seluruh makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah bersumpah untuk menyesatkan siapapun yang bisa dia pengaruhi.
termasuk ikan yang diberi amanah oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan licik, iblis menyamar menjadi seekor ikan yang tampak lemah dan tak berdaya. Dia mendekati ikan yang memegang rahasia itu dan mulai membisikkan godaan ke dalam hatinya, sesambil berkata kepada ikan cerdas itu, "Wahai sahabatku, aku melihatmu begitu gelisah. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting." Ikan itu mencoba mengabaikannya, tetapi iblis terus berbicara, "Aku tahu kau pasti menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Tapi bukankah lebih baik jika kau berbagi dengan sahabatmu? Bukankah ilmu harus disebarkan? Bukankah lebih menyenangkan jika kau dikenal sebagai ikan yang paling mengetahui segalanya?" Ikan itu mulai ragu. Dia ingin menjaga amanahnya, tetapi godaan iblis semakin kuat. Jika kau merahasiakannya, orang lain tidak akan tahu betapa hebatnya dirimu. Tetapi jika kau memberitahukannya, semua ikan akan membanggakanmu. Akhirnya, ikan itu tidak mampu menahan godaannya. Dia mulai berbicara. Dia membocorkan rahasia besar yang telah dipercayakan kepadanya oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan sebagaimana fitnah yang mudah menyebar di antara manusia, berita itu pun menyebar di seluruh lautan, dari satu ikan ke ikan lainnya, hingga akhirnya seluruh makhluk di laut mengetahuinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi darinya. Ketika ikan membocorkan amanah yang diberikan kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka. Maka Allah berfirman, "Wahai ikan, aku telah memberimu lidah agar engkau dapat berbicara dengan bijaksana. Tetapi engkau telah menggunakan lidahmu untuk mengkhianati amanah. Engkau telah mendengarkan bisikan iblis dan menyebarkan fitnah di antara makhlukku. Maka sebagai balasan atas pengkhianatanmu, aku akan mencabut lidahmu selamanya. Engkau dan keturunanmu tidak akan pernah lagi mampu berbicara. Engkau akan menjadi makhluk yang bisu, agar engkau tidak lagi dapat menyebarkan fitnah." Dalam sekejap, ikan itu merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dia mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia ingin menjelaskan, tetapi lidahnya telah menghilang. Sejak saat itu, semua ikan di dunia kehilangan lidahnya. Mereka tidak lagi bisa berbicara seperti dahulu. Mereka hanya bisa membuka dan menutup mulut mereka tanpa suara. Dan hingga hari ini, ikan tetap menjadi makhluk yang diam, sebagai peringatan bagi semua makhluk bahwa amanah harus dijaga, fitnah harus dihindari, dan bisikan iblis harus dilawan. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, amanah adalah tanggung jawab yang besar. Jika kita diberi kepercayaan, kita harus menjaganya dengan baik, karena mengkhianati amanah akan membawa akibat yang buruk. Yang kedua, bisikan iblis selalu berusaha menyesatkan manusia dan makhluk lainnya. Iblis tidak akan berhenti menggoda hingga kita tergelincir dalam kesalahan. Yang ketiga, fitnah adalah senjata yang merusak. Fitnah dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kehancuran. Maka kita harus berhati-hati dalam berbicara. Yang keempat, setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Seperti ikan yang kehilangan lidahnya, manusia pun akan mendapatkan balasan atas perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah kisah asal-usul mengapa ikan tidak memiliki lidah dan bagaimana bisikan iblis menyesatkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah, menghindari fitnah, dan tidak terpengaruh oleh godaan iblis. Di mana menurut sahabat manusia hamba, apakah sahabat percaya atau tidak? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.